Ya, kita kembali lagi pada perkuliahan, namun dengan mata kuliah yang berbeda ya. Ya, biasanya ini kalau headset di rumah saya suka agak mendenging, jadi saya lebih baik tidak pakai headset. Tapi kalau di kampus enggak gitu anehnya. Kalau pakai headset online di kampus. Ya, oke. Supaya lebih jelas suara saya mungkin tanpa headset saja. Mungkin kalau situasi sini justru pakai headset kurang, nggak tahu jenis headsetnya seperti itu. Seringkali kalau saya pakai headset online di rumah itu katanya agak mendengung gitu ya, kurang jelas. Tapi justru kalau di kampus tuh enggak jelas sih kalau pakai headset. Dan kalau nggak pakai headset online di kampus berisik, ya kan karena banyak orang lewat. Kadang-kadang ada yang ngobrol di ruangan. Ya, gitu. Jadi kalau suasana ramai memang enaknya pakai headset. Kalau suasana sepi enaknya tanpa. Ya. Oke, di sini sudah ada 11 orang. Ya, ini mata kuliah literasi media. Perbedaan adalah untuk mata kuliah literasi media lebih kepada konsep teoretis ya. Bagaimana orang bisa melek terhadap informasi ya, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam gitu. Dari yang masih awam menjadi lebih kritis gitu. Lebih ke konsep edukasi gitu ya. Kalau komunikasi massal dan konvergensi media itu lebih implementatif karena kaitannya dengan penerapannya juga gitu. Ya, penerapannya pada teknologi, penerapannya pada bidang ekonomi, pada bidang politik, budaya, ya, dan sebagainya, termasuk kode etik profesionalisme gitu. Nah, itu tidak akan Anda temukan di mata kuliah ini. Karena pada mata kuliah ini fokusnya lebih ke edukasi ya, atau konsep-konsep yang bersifat teori. Oke, itu perbedaannya, dan untuk mata kuliah ini saya menggunakan buku sumber berbahasa Indonesia saja. Ya, karangan Dr. Yosal Triantani. Yang sebelumnya itu David Plato ya. Yang itu adalah buku dari Amerika ya, penerbit. Mungkin suatu saat saya kirim juga untuk RPS-nya ke grup. Oke. Nantilah gampang menyusul ya. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk materinya di sini ada. Oh ya, mungkin beberapa belum mengenal ya. Saya lupa dulu kan perkenalan di kelas baru 4 orang yang ada di situ. Oke, seperti yang tercantum di sini, nama lengkap saya sudah bisa dilihat. Oke, bisa panggil saya Pak Gilang. Nah, ini saya berkarir sebagai pengajar sudah lama sebetulnya 2010, tapi dulu masih di lembaga-lembaga ya, dan juga di sekolah selama kurang lebih 5 tahun sampai 2015. Kemudian saya melanjutkan studi S2, setelah lulus ya. Studi S2 saya mulai 2012-an, 2014 saya beres. Mulailah 2016 saya mengajar di kampus ya. Awalnya di Politeknik, salah satu Politeknik di Bandung, ya tepatnya di Sarijadi, yang mungkin sekarang ganti nama jadi universitas. Yang lengkapnya tidak usah saya sebutkan. Kemudian barulah saya memulai karir di Universitas Kebangsaan RI tahun 2019. Ya, mulai dari belum tetap dulu, baru saya tetap diangkat tahun 2021.
hingga sekarang, ya, berarti hampir genap 2 tahun sebagai tetap ya. Oke, untuk studi saya S1, saya sebetulnya sastra Inggris, Unpad ya. Nah, mungkin ada juga dosen yang tidak langsung ilmu komunikasi S1. Ada dosen senior yang di UKRI ini, yaitu Pak Jaini. Pak Jaini itu S1-nya juga seni teater. Gitu. Karena dulu sebelum jadi ISBI itu namanya apa gitu ya, lupa. Kalau saya di Unpad. Gitu. Tapi S2-nya di Unisba, saya. Ilmu komunikasi. Ya. Oke, dulu juga S1-nya sebenarnya hampir ilmu komunikasi di swasta. Tapi karena saya lulus SPMB, sastra Inggris di Unpad, akhirnya saya ambil sastra Inggris. Ya. Memang dari dulu juga saya selalu bingung antara memilih sastra Inggris dan ilmu komunikasi. Karena saya suka dua-duanya sebetulnya. Inginnya sih kuliah dua-duanya, cuman waktu dan biaya tidak cukup ya. Jadi dua-duanya dari dulu saya memang suka. Gitu. Sehingga ya udahlah, waktu itu saya cari kelas yang bisa sambil kerja, saya nemunya ilmu komunikasi di Unisba. Ya tidak masalah. Karena menurut aturan memang satu rumpun ya, antara bahasa dan komunikasi itu masih satu rumpun. Kemudian yang dilihat lebih kuat itu S2 atau gelar terakhir. Karena gelar terakhir saya itu komunikasi, jadi yang lebih kuat adalah komunikasi dalam akreditasi. Oke, itu ya. Singkat saja, kita mulai ke LPS lagi. Oke, ini untuk literasi media. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam memahami konten dengan kemampuan literasi yang sesuai, yang mumpuni. Maka mahasiswa mampu menginterpretasi konten media dengan pemahaman yang lebih mendalam, terlebih lagi bijak, gitu kan? Itu lebih ke konsep ya. Kalau tadi implementatif, sekarang kita lebih ke konsep. Oke, pertemuan pertama itu masih sangat mendasar ya. Mampu memahami makna harfiah, definisi, dan konteks dari literasi. Jadi masih berkutat dengan definisi ya. Dan di mana saja sih ini, mencakup apa saja. Yang kedua itu barulah ke efektivitas pertemuan dua. Efektivitas literasi terhadap interpretasi media. Nah, kemudian pertemuan tiga itu memahami literasi media dan juga pemberdayaannya terhadap khalayak. Sehingga ketika kita melakukan pendidikan literasi kepada masyarakat, apa yang akan ditimbulkan sebagai dampak positif gitu ya. Kemudian pertemuan 4 mampu memahami pentingnya literasi media. Seberapa urgent literasi media bagi orang yang menerima pendidikan tersebut. Kemudian memahami cara mengembangkan literasi media. Cara-cara supaya orang paham tidak hanya menerima informasi, tapi juga bisa mengolahnya. Dan juga bahkan mengajarkan orang supaya paham melek media. Gitu. Dan pertemuan terakhir ini ya, lebih ke pembahasan, review gitu ya. Mungkin nanti akan membacakan tugas-tugas yang tiap minggu saya kasih itu nanti misalnya ada beberapa yang membacakan jawabannya ya secara acak ya, misalnya Robin nanti membaca di pertemuan 6 itu tugas yang pertemuan 1. Pak Zahra nanti dikasih tugas untuk membaca tugas di pertemuan 2 ya. Dan seterusnya di pertemuan 6. Jadi lebih ke diskusi ya. Pertemuan 6 kita diskusi saja sebelum UTS. Gitu ya. Oke. Itu saja, mungkin sampai UTS dulu, jangan dulu sampai akhir, nanti saya jelaskan nanti setelah UTS. Langsung ke materinya. Oke, memahami literasi media. Di sini ada satu kutipan dari Los Angeles Times, salah satu
majalah terkemuka di Amerika selain New York Times, ya, di sini juga ada Los Angeles Times. Di sini tertera bahwa apa? No skill is more crucial to the future of a child or to a democratic and prosperous society than literacy. Jadi tidak ada skill yang lebih krusial untuk masa depan anak atau untuk masyarakat yang demokratis dan juga makmur daripada literasi. Oke. Kutipan ini menekankan bahwa media di Amerika Serikat tersebut ya mengedepankan literasi untuk mendidik anak di masa depan sehingga memiliki nalar yang baik. Dan juga ini sangat cocok diterapkan bagi negara yang demokratis dan demi kemakmuran masyarakat. Ya. Artinya negara liberal sekalipun seperti Amerika yang penuh dengan ideologi kebebasan tetap khawatir dengan generasi mudanya, dengan anak-anaknya di masa depan. Sehingga tetap mereka memberlakukan sensor, pembatasan usia, filter bagi anak-anak supaya terselamatkan masa depan. Gitu ya. Secara selewat, mungkin kita berpikir Amerika itu negara bebas gitu. Ternyata mereka masih peduli juga dengan masa depan anak-anaknya. Tidak sebebas-bebasnya, gitu ya. Oke. Apa sih literasi itu, gitu kan? Kita coba definisikan bersama-sama dengan membahas materi pada hari ini, ya. Negara demokratis. Ya. Kita lihat apakah semua negara itu demokratis? Tidak ya, tentunya. Bahkan ada beberapa yang menerapkan kediktatoran. Ya. Di antaranya contoh aja yang misalnya Korea Utara. Itu tidak akan ada istilahnya mendorong pemerintah supaya masyarakatnya melek media. Kenapa? Justru disuruh merem. Ya kan, merem. Bukan melek tapi merem media. Ketika masyarakatnya terlalu kritis, maka pemerintahnya akan merasa terancam. Bahkan banyak yang dikurung di dalam kamp konsentrasi karena dianggap sebagai pengkhianat, karena dianggap sebagai pembelot atau pemberontak ketika mengkritisi pemerintah. Bahkan ada cerita orang Korea Utara yang lolos dari kamp konsentrasi lari ke Amerika. Cerita pada saat di kamp konsentrasi, 7 turunan keluarganya dipaksa untuk bekerja, diperbudak, ya, karena leluhurnya adalah orang yang menentang pemerintah. Bayangkan, ya, jika kita berada di negara yang diktator seperti itu, sehingga kita harus menutup mata kita terhadap permasalahan yang ada. Ya, justru tidak boleh melek media, gitu kan. Nah, inilah keuntungan kita tinggal di negara yang demokratis. Karena pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat, dan juga oleh rakyat. Yaitu mungkin suatu pemahaman atau ismu yang bisa kita peroleh secara positif dengan kondisi di negara ini. Kita lanjut. Oke, secara literal, kemampuan membaca dan menulis, ya, literasi. Kurang S ya, sorry. Oke, typo. Oke, enggak literal ya, sorry, benar-benar literal. Secara literal itu secara harfiah, ya. Oke, dulu ada dosen saya namanya Ibu Harfiah, ya. Jadi kalau dia bilang secara harfiah itu kalau depan mahasiswa bilangnya secara saya, secara saya karena namanya Ibu Harfiah, ya, secara saya. Oke, jadi ya dari makna dasarnya itu ya orang bisa baca, bisa tulis, itu artinya memiliki literasi, ya. Itu kalau secara makna sempit. Nah, perluasan maknanya bahwa melek informasi, ya, dan melek media, hakikat kemampuan membaca dan menulis adalah kemampuan untuk menyampaikannya. Dari antara 2009, ya. Selain bisa membaca dan menulis, apalagi perluasannya yaitu
bisa menyampaikannya, menalar dari apa yang diterima, dan juga mempresentasikan kembali apa yang sudah dipahami, ya, sehingga ada proses encoding dan decoding. Encoding adalah ketika pesan disampaikan kepada pendengar, ya, decoding adalah ketika pendengar memberikan feedback, tanggapan terhadap apa yang mereka terima, ya, secara sederhana gitu kan ya, seperti dalam ilmu elektron analoginya. Kemudian menurut Kellner dan Sher tahun 2003 berpendapat literasi berkaitan dengan perolehan keterampilan dan pengetahuan untuk membaca, menafsirkan, dan menyusun jenis-jenis teks tertentu untuk mendapatkan kapasitas intelektual sehingga dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat dan kebudayaannya. Ya, oke. Jadi tingkat yang lebih tinggi lagi, selain bisa baca, tulis, atau menyampaikan kembali, mengulang pesannya, ya, tapi juga bisa menafsirkan, interpretasi, ya, menginterpretasi apa yang diterima, menyusunnya ke dalam suatu teks, bahkan produksi yang baru, ya, produksi teks yang baru seperti seorang jurnalis. Ketika menerima informasi, maka informasi itu akan diolah dan dibuatlah teks yang baru sebagai produksi artikel, ya, untuk kemudian dipasarkan ke dalam media massa, ya kan? Nah, itu misalnya kalau seorang wartawan, ya. Tapi secara umum semua akan mendapatkan kapasitas kecerdasan tertentu, ya. Sehingga apa? Kecerdasan tersebut akan mempengaruhi masyarakat dan kebudayaannya. Ada istilahnya westernisasi, ya. Ada istilahnya Korean Wave, ya. Ada istilahnya Weibo atau yang lainnya. Itu adalah istilah-istilah bahwa negara menerima informasi dari luar sehingga ada isme yang masuk ke negara kita. Pemahaman-pemahaman budaya yang juga masuk selain adanya budaya lokal. Kebebasan informasi pada saat ini memberikan tantangan bagi kita semua untuk melakukan filter. Ya, secara positif maka kita akan melakukan akulturasi. Budaya asing yang diserap positif kita kita apa ya? Adaptasi ya, sorry. Kemudian tetap kita harus melestarikan misalnya budaya negara kita. Ya, oke, misalnya budaya barat. Nah, kita ambil positifnya dalam hal ketepatan waktu, on time. Atau misalnya dalam hal disiplin, tanggung jawab, ya. Oke. Money oriented. Ya. Boleh, tapi jangan terlalu misalnya liberal. Kemudian Korean Wave, ya. Selain hiburan misalnya dari barat, ya. Kemudian ada tren-tren dalam menu makanan, ya, musik, koreografi. Banyak juga yang menggandrungi idol group misalnya dari Korea, sehingga belajar berbagai macam koreografi dari negara Korea Selatan. Tapi juga kita tetap melestarikan budaya kita, tarian merak, tari jaipong, tari kecak, tari pendek dan sebagainya. Itu adalah ciri khas kita, ciri khas bangsa kita. Karena turis yang datang ke sini itu cari yang nggak ada di tempatnya. Ya. Disitulah ada contoh teman saya yang merupakan musisi. Dia main band dari SMA ya, mulai dari SMA. Dan lagu-lagunya tentu terinspirasi oleh Barat ya, ya, rock alternatif, sering main band dengan teman-temannya di Indonesia. Tapi kalau ke luar negeri, dia sering ke luar negeri. Ya. Di Indonesia dia bahkan punya studio rekaman sendiri. Ya, sering juga menyewakan studio untuk rekaman. Tapi kalau ke luar negeri itu
dia nggak ngeband, ya suka cerita kadang-kadang ke Korea, Jepang, kadang-kadang ke Malaysia, Singapura, ya, atau ke negara-negara lainnya, bukan main band, tapi main angklung justru ya. Di dalam negeri main band, tapi di luar negeri dia main angklung. Kenapa? Karena rezekinya di situ dia ternyata ya. Banyak negara-negara lain yang mengundang bangsa kita untuk main angklung di sana dan mendapatkan uang dari permainan angklungnya di luar negeri, bukan dari main band gitu. Nah, inilah contoh bahwa kita jangan berkecil hati dengan apa yang kita punya, karena menurut bangsa lain itu khas yang ada di kita adalah suatu hal yang eksotik, menarik, dan unik ya. Ya kan? Kita kadang-kadang kuno ya, main-main musik tradisional atau mendengarkan lagu-lagu Indonesia, tapi untuk orang luar sesuatu yang tradisional ini menarik, unik dan eksotik. Nah, itulah ya contoh-contoh bahwa kita harus berpikiran luas dan luas ya. Oke. Next. Literasi sebagai kemampuan. Dari diskusi yang dihasilkan UNESCO pada tahun 2005 mendefinisikan literasi sebagai kemampuan seorang individu untuk membaca dan menulis yang ditandai dengan kemampuan memahami pernyataan singkat yang ada hubungannya dengan kehidupan. Gitu. Ya. Sehingga apa yang dibaca, apa yang ditulis itu harus memberikan apa? Kalau di sini secara ideal memberikan manfaat bagi kehidupan ya. Ini berarti konsep ideal kemampuan literasi seseorang. Bermanfaat bagi kehidupan. Artinya, hal-hal yang bersifat akademis, hal-hal yang bersifat menambah pengetahuan adalah sesuatu yang didukung oleh UNESCO, organisasi PBB internasional dalam bidang pendidikan yang markasnya ada di Norwegia untuk UNESCO. Ya, sehingga memang Norwegia itu dibilang sebagai pusat pendidikan. Ya, jadi sentral pendidikan, bahkan banyak menjadi contoh-contoh bagi negara-negara lain di dunia itu Norwegia ya. Tapi uniknya Norwegia itu apa? Hukuman bagi kriminalnya itu sangat ringan. Jadi penjaranya itu nyaman, terus pokoknya diberi berbagai macam fasilitas hiburan juga, kayak nonton, bisa main game, ya. Itu di penjara Norwegia. Bahkan seorang pembantai suatu umat beragama, di sana ada umat beragama Kristen, karena dia punya aliran yang berbeda, ya, membunuh orang-orang di situ yang sedang ada kegiatan agama, ditembaki oleh satu orang yang memiliki pemahaman berbeda. Nah, si orang ini di penjaranya ya seperti itu, diberi fasilitas-fasilitas hiburan, ya, dan memang tidak seperti di penjara lain yang penuh keterbatasan dan bahkan ada hukuman-hukuman sosial di dalamnya, minim fasilitas, gitu. Jadi mungkin sisi yang aneh dari Norwegia. Di samping Norwegia itu dianggap sebagai percontohan pendidikan di dunia. Itu ada artikelnya, siapa dulu? Dijulukinya itu apa? Lone Wolf ya kalau nggak salah. Lone Wolf. Ya mungkin nantilah kita bahas lebih jauh. Kemampuan literasi menurut Lamb 2003 meliputi menempatkan, ya, pertama kita harus bisa menempatkan diri setelah punya kemampuan melek media. Setelah kita bisa menempatkan apa yang kita terjemahkan dari info yang kita terima, maka kita akan mengevaluasi pengetahuan yang kita dapatkan. Apakah ini suatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan atau bahkan mendestruksi nilai moral di negara dan bangsa Indonesia, misalnya. Ya, mengenai hedonisme misalnya, Anda menerima paham itu dan Anda melihat
hedonisme itu misalnya memberikan kebebasan bagi setiap orang, ya, bisa memuaskan diri kalian sendiri atau kita sendiri dengan berperilaku hedonis, ya. Oke, tapi di sisi lain akan merusak moral bangsa karena adanya nilai-nilai asusila, misalnya, ya kan? Ada nilai-nilai misalnya kebebasan yang tanpa batas, gitu ya. Menyenangkan diri sendiri dengan tanpa melihat norma aturan. Kemudian setelah dievaluasi, menggunakan ya apa yang dinilai positif, ya, misalnya Anda tahu bahwa hedonisme itu bukan hal yang baik untuk diterapkan di kehidupan masyarakat Indonesia, bahwa Anda mengajarkan kepada orang-orang mengenai norma-norma, ya, nilai-nilai moral yang harus dianut. Kemudian mengkomunikasikannya supaya orang tidak terjerumus dengan perilaku atau gaya hidup hedonisme, yang umpamanya. Kalau saya ambil satu masalah, barulah dari mengkomunikasikan itu Anda akan menyalurkannya ke dalam berbagai bentuk, ya. Misalnya Anda buatlah materi mengenai menghindari nilai hedonisme di masyarakat Indonesia dengan membuat produksi, ya, bentuknya teks, misalnya buatlah blog di internet mengenai hal itu, ya, apa sih hedonisme, apa dampaknya bagi masyarakat, kemudian bagaimana cara menghindari kehidupan hedonisme, dan apa sih nilai-nilai moral yang bisa kita anut untuk mempertahankan budaya bangsa Indonesia. Kemudian dalam bentuk visual Anda membuat misalnya video blog, ya, yang mengajarkan orang tentang norma-norma sosial yang ada di Indonesia. Dan tentunya ini juga bisa disampaikan dalam bentuk suara, ya, suara saja misalnya. Nah, dengan menggunakan podcast tapi tanpa visual. Ya, atau Anda ingin membuat podcast mengenai menghindari kehidupan hedonisme dalam bentuk podcast bervideo, ya. Nah, silakan, itu cuma salah satu contoh saja, ya. Atau hal-hal lain masalah yang bisa Anda temukan di masyarakat, Anda coba komunikasikan ke dalam berbagai bentuk, ya kan? Oke. Next. Perkembangan literasi Paris 1997. Perhatian utama dalam perkembangan literasi. Apa sih concern atau fokus yang harus kita pahami dalam pengembangan literasi? Yang pertama adalah memahami kompetensi-kompetensi dan keterampilan media yang bermakna positif, ya. Bermakna pada masyarakat. Nah, berarti dari apa yang kita dapatkan, suatu literasi akan memberikan keterampilan, ya, bagi masyarakat dalam menganalisis masalah yang muncul dari media. Kemudian yang kedua, setelah tahu caranya, maka akan meningkatlah analisis jumlah neo-iliterasi. Ya, dalam bahasa Inggris ada kalimat negasi, ya, literasi artinya melek, illiterasi artinya tidak melek. Ya, seperti contoh lain misalnya able itu mampu, unable itu tidak mampu. Ya, important itu penting, unimportant itu tidak penting. Maka ketika ada kata illiterasi berarti tidak melek, artinya buta. Tapi di sini bukan buta huruf secara harfiah saja. Ada orang-orang yang bisa baca tapi tidak bisa paham bahwa dia sedang digiring atau sedang dibodoh-bodohi oleh pemberitaan yang palsu atau hoax, ya, contohnya. Ya, mudah ditipu oleh media-media yang tidak bertanggung jawab. Inilah yang dinamakan suatu neo-iliterasi. Ya,
bukan buta aksara atau buta huruf, tapi tidak melek media. Nah, neoliterasi ini tidak melek media. Yang ketiga, mengkaji keterampilan literasi yang harus diberikan kepada masyarakat. Setelah menemukan jumlah neoliterasi di dalam suatu tempat, ya, Anda sudah paham, misalnya orang-orang itu udah bisa baca, jangan buang sampah sembarangan, tapi masih buang sampah sembarangan. Ya nggak, itu yang sederhananya kayak gitu aja. Banyak artikel, tayangan, himbauan masyarakat supaya orang-orang tidak buang sampah sembarangan, ya, tapi mereka apatis. Akarnya adalah sifat mereka yang apatis. Sehingga mereka hanya tahu bahwa yang penting makan, tidur, kerja, ya, buang sampah ngapain dipikirin. Yang penting hidup kita tenang, gitu ya. Nah, gimana sih ajarin ternyata kerusakan lingkungan hidup itu akan berdampak pada mereka sendiri. Salah satunya adalah bencana banjir, polusi limbah yang dibuang di air-air bersih, gitu ya, misalnya sungai sebagai sumber air yang bersih itu malah dikotori, misalnya solokan-solokan tersumbat, ya, banjir. Nah, buatlah seminar literasi supaya masyarakat sadar akan lingkungan, tidak apatis terhadap kerusakan lingkungan. Nah, itu contohnya ya. Oke, next. Kemudian jenis-jenis literasi yang dipahami dari berbagai definisi. Ya, yang pertama adalah literasi alfabetis atau literasi berbasis teks menurut Rafferty 2003. Yang pertama ada literasi naratif, kemampuan untuk membaca. Narasi itu akan muncul di berbagai koran, artikel, sebagai apa? Laporan dari seorang jurnalis terhadap suatu kejadian yang dia utarakan secara langsung. Nah, kemudian yang di luar narasi itu adalah kutipan dari apa, narasumber ya, atau informan, ya, yang akan menguatkan bukti Anda menyampaikan hal tersebut. Itu dipisahkan dalam tanda kutip ya, informannya itu. Kemudian literasi eksipositori adalah kemampuan membaca untuk belajar menafsirkan. Tidak hanya membaca narasinya saja. Level kedua adalah menafsirkan apa yang dibaca. Oke, menafsirkan situasi yang telah dilaporkan. Ya, sehingga wartawan selain melaporkan juga mungkin di akhirnya adalah ada kesimpulan penafsiran. Apalagi kalau kolom editorial, biasanya itu kolom khusus untuk menginterpretasi suatu fenomena yang ada di masyarakat, ya, itu kolom editorial, lebih interpretatif. Yang ketiga adalah literasi dokumen, ya, kemampuan baca untuk melakukan pembacaan pada sajian khusus seperti statistik. Ya. Nah, disinilah bahwa orang-orang mulai concern terhadap angka. Nah, ini kalau dalam penelitian kuantitatif, maka akan ada penyebaran angket di mana kita mengkaji efektivitas, misalnya seminar yang ada di suatu event, berapa persen memahami kontennya, berapa persen kurang memahami, atau bahkan tidak memahami. Nah, nanti kita baca dari hasil kalkulasi, ya, dengan rumus tertentu bahwa kita akhirnya menyimpulkan bahwa seminar ini berjalan dengan efektif karena persentase orang yang paham lebih dari 60% misalnya. Sehingga ini kalau kita dokumentasikan dalam bentuk statistik akan tergantung dengan apa? Jumlah angka yang muncul setelah Anda melakukan kuesioner atau angket, menyebarkannya kepada khalayak. Kemudian ada literasi representasional, kemampuan memahami proses makna dibuat dengan menganalisis informasi. Ya, artinya dari apa yang Anda terima sebagai informasi, Anda analisis lagi. Sebagai mahasiswa, nanti Anda akan membuat suatu skripsi, Anda akan mengkaji suatu berita itu tidak sesederhana sebelumnya, bahwa ada teori-teori yang bisa Anda kupas, ya, dengan misalnya teori simbol atau semiotika,
Apa sih simbol-simbol yang muncul dalam berita ini? Apa sih tanda dari simbol-simbol itu? Ya. Atau Anda menggunakan teori agenda setting. Kenapa orang-orang digiring untuk memahami hal seperti itu? Apa tujuannya orang-orang digiring? Ya. Kemudian ada lagi teori dramaturgi. Ada panggung depan, panggung tengah, dan panggung belakang. Apa? Nah itu ya contohnya nanti. Itu Anda lebih jauh lagi. Bukan mata kuliah ini ya. Kemudian literasi perkakas. Kemampuan menggunakan teknologi dan komputer. Nah ini lebih ke pemanfaatan media teknologi. Untuk apa? Mencari sesuatu, deklarasi. Untuk mengetahui proses ya dalam suatu hal dan juga kondisinya ya dari apa yang Anda beritakan. Kapan terjadi, di mana, kenapa, dan dalam kondisi seperti apa kejadian tersebut terjadi ya, bisa terjadi gitu. Next. Literasi pada teknologi komunikasi. Menurut Silverblatt 1995, informasi tidak hanya disimpan dan disampaikan dalam bentuk huruf dan gambar tercetak, tetapi juga dalam bentuk huruf dan gambar bergerak dengan sudut pengambilan gambar tertentu yang menuntut interpretasi yang lebih luas. Gitu. Jadi apa yang dicetak sebagai huruf dan gambar itu ya, ini akan bisa diambil dalam berbagai angle. Bukan angel ya. Kalau angel adalah malaikat. Kalau untuk sudut itu angle. Nah, di sini juga akan ada prodi broadcast. Bedanya apa dengan fotografi? Fotografi adalah melihat suatu angle saja. Angle mana yang mau diambil. Tapi ketika kita mengambil dari berbagai angle, maka kita mencoba melihat dari berbagai sudut pandang. Termasuk kalau dalam seni kamera, perfilman, ya, dalam broadcast, itu suatu angle kamera akan dibuat variatif ya, sehingga orang menonton tidak bosan dari berbagai sudut pandang, supaya bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat dari angle sebelumnya atau sudut sebelumnya. Sama halnya ketika kita melihat suatu berita, kita bisa menginterpretasi menurut pemahaman kita yang sudah kita terap sebelumnya, gitu ya. Oke, kita lanjut karena waktunya sudah mau habis. Peningkatan eksponensial jumlah informasi dan komunikasi pada masyarakat global yang sedang berkembang. Kedua adalah pengetahuan menjadi sumber daya yang penting dalam ekonomi informasi global ya. Oke, agak cepat nih, mau habis. 4000 sebelum Masehi. Ini adalah penggunaan huruf di sejarah oleh bangsa Sumeria. Barulah percetakan pertama kali mulai menggunakan kertas itu 1041 di Cina ya. Adalah mesin cetak sederhana ya oleh Piseng ya. Nah, kalau di Arab itu ada Mushaf Utsmani, di mana Quran mulai dicetak ke dalam kertas, ditulis di dalam kertas, bukan dicetak. Kalau sebelumnya itu dalam bentuk prasasti, tulisan di batu-batu, kemudian inilah perkembangan awal percetakan mesin cetak oleh Johann Gutenberg, publikasi percetakan awal pada tahun 1456 yang jadi cikal bakal adanya berita-berita dalam bentuk surat kabar, majalah, dan sebagainya. Sudah mau habis ya, ini kayaknya tidak akan terbahas dulu semua. Ya, 2 slide lagi sebetulnya, tapi ini sudah kurang dari 1 menit. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Oke. Tidak ada yang berubah, kehadirannya masih sama ya. Kalau masih sama tidak usah di screenshot. Masih sama ya sepertinya ya. Masih Pak, 12 orang. Oke. Kalau begitu